时机尚可。四相为敌。 绝非寻常，心木，你妖力为所。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode ke-6. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode ke-5. Sebelumnya, Xinglong telah bertemu dengan Raja Binatang Buas. Sebenarnya dia tidak ingin menghabisi Xinglong dan berniat untuk mengajaknya bergabung. Akan tetapi, Xinglong yang setia dengan Raja Hantu memutuskan untuk melawannya. Meskipun dia tahu kalau Raja Binatang bukanlah sosok yang dapat dirinya kalahkan. Sedangkan di sisi lain, Xiao Fan diminta untuk menyambut tamu mereka, yang ternyata adalah Chan Song. Tentu saja Xiao Fan yang masih memiliki dendam kepadanya melakukan pertarungan. Namun semua itu dihentikan oleh Raja Hantu, sebab tujuan Chan Song kemari adalah untuk mempertemukan 3 sekte. Sedangkan 3 sekte aliran kebenaran telah mengutus para murid mereka ke benteng pertahanan untuk menghadapi gelombang binatang buas. Nah, ternyata Xiao Fan juga ada di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Xiao Fan yang tengah berhadapan dengan para binatang buas. Dalam pertarungan tersebut terlihat yang jelas kalau binatang iblis ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Sebab Xiao Fan bisa dia pukul mundur dengan mudah. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiao Fan kembali mendapatkan masalah. Pasalnya binatang iblis ini memanggil rekan-rekannya untuk melakukan serangan secara bersamaan. Alhasil, Sinan pun tidak memiliki kesempatan untuk dapat melawan balik. Pasalnya, setiap pergerakannya seakan-akan dibatasi oleh para binatang buas. Dalam pertarungan itu, Xiao Fan hanya bisa bertahan saja. Meskipun begitu, dia tetap tenang agar bisa melancarkan serangan balik. Benar saja, dia langsung melancarkan serangan dalam skala yang besar untuk dapat menghabisi para binatang buas ini secara bersamaan. Rencana Xiao Fan berjalan dengan lancar. Bahkan binatang iblis yang ukurannya jauh lebih besar juga telah dirinya tahan. Sesaat kemudian bantuan pun datang, yang mana Yan Hui telah berhasil membutakan mata dari binatang buas itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, susunan formasi telah dirinya bentuk agar bisa membuat binatang ini tidak berdaya. Xiao Fan senang Yan Hui datang di waktu yang tepat, di mana dia tidak niatan untuk meninggalkan tuannya. Tidak membuang kesempatan, Xiao Fan langsung saja mencoba menghabisi binatang iblis itu. Akan tetapi, sosok yang tidak terduga keluar dari monster tersebut yang ternyata adalah Xinglong. Xiao Fan pun menjadi begitu marah. Pasalnya, Xinglong dihabisi oleh binatang iblis ini. Di sisi lain, tepatnya di pertemuan 3 sekte aliran jahat, di mana mereka tahu kalau Xinglong telah melakukan perjalanan ke Xianjing Selatan. Namun mengapa tidak ada kabar darinya? Padahal Xinglong merupakan petarung yang hebat. Jadi apakah dia itu telah mati? Gadis ini bertanya tentang rencana yang sekte Wandu miliki. Sebenarnya Xin Huyan sudah memiliki rencana, tapi dia membutuhkan bantuan dari kedua pemimpin sekte lainnya. Jadi Xin Huyan pun mengajak mereka. Ia juga menjelaskan kalau sekte Wandu sering melakukan perjalanan untuk mencari aliran kekuatan spiritual di dunia ini. Dan saat ini mereka telah berada di susunan formasi terbesar yang sekte Wandu miliki. Raja Hantu bersama yang lainnya cukup terpukau. Sebenarnya Xin Huyan tidak niatan untuk menggunakan hal itu. Namun karena keselamatan sekte Wandu tengah dalam bahaya, jadi tidaklah mungkin bagi mereka untuk menyimpan rahasia. 3 tetua dari sekte Wandu muncul untuk memberitahu Xin Huyan kalau gelombang binatang monster telah semakin mendekat. Jadi Xin Huyan pun meminta para ketua sekte untuk mengaktifkan formasi pelindung dari sekte Wandu. Ia berharap mereka dapat saling bekerjasama untuk mengaktifkan pusat formasi. Dia yakin hanya cara inilah yang dapat mereka lakukan.
Berhubung Sekte Wandu tidak menunjukkan hal yang mencurigakan, jadi mereka sepakat untuk bekerja sama. Terlebih lagi mereka sedang dalam kondisi yang sama. Karena ketiga sekte telah setuju untuk saling membantu, jadi Xin Wuyan pun sangatlah berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Ia berencana untuk pergi keluar lembah. Sedangkan Raja Hantu dan gadis ini dirinya minta untuk tetap di sana demi bisa membantu para tetua mengaktifkan formasi. Di sini Jin Pingar mengajak Xin Wuyan untuk pergi bersama dirinya bertarung dengan para binatang buas. Xin Wuyan tentu menerima ajakannya. 是勉励二位。如此坦诚不公，我们谷口，弟弟也好有个照应。 Sedangkan di depan gerbang pertahanan terlihat kalau para murid dari aliran kebenaran saling bekerjasama untuk dapat mengalahkan para binatang buas. Susunan formasi pelindung yang mereka gunakan berjalan dengan sempurna, sebab tidak ada satupun di antara binatang buas yang bisa masuk. Xiao Yichai yang memimpin kelompok ini meminta untuk membiarkan beberapa binatang buas masuk agar dapat mereka kalahkan. Xiao Yichai pun meminta para murid untuk memanfaatkan kondisi ini supaya bisa menghabisi para binatang buas dengan sangat mudah. Apa yang direncanakan olehnya berjalan dengan sangat lancar. Dan hanya membiarkan beberapa binatang buas saja yang masuk membuat para murid dapat melakukan penyerangan tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Sampai akhirnya masalah baru pun datang. Karena ada sosok binatang buas yang ukurannya sangatlah besar. Para murid yakin betul ini adalah binatang iblis. Jadi mereka semua harus berhati-hati. Xiao Yichai langsung saja memberikan perintah untuk mengurung binatang iblis itu dalam formasi mereka. Sesuai dengan perintah Xiao Yichai, beberapa serangan dalam skala yang besar sudah mulai mereka lancarkan. Namun tidak ada tanda-tanda kalau binatang iblis ini terluka. Seakan-akan tubuhnya itu dilindungi oleh semacam energi spiritual yang tebal. Kini adalah giliran dari binatang iblis itu. Serangan yang dia lancarkan benar-benar mengerikan. Bahkan sangatlah sulit untuk dapat ditahan oleh para murid lembah Fengxian. Satu persatu dari mereka bahkan harus meninggoy. Lin Xuan harus menerima luka yang cukup parah. Ia pun meminta yang lainnya untuk berhati-hati. Xiao Yichai meminta kedua juniornya untuk membantu dia menahan pergerakan dari binatang iblis itu. Sedangkan Shuqi bersama yang lainnya diminta untuk mengalahkan binatang buas yang tersisa. Para murid lainnya juga diminta untuk melakukan evakuasi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau keunggulan tengah dipegang oleh para binatang buas. Namun meskipun begitu, Shuqi berhasil memanfaatkan celah yang diciptakan oleh rekan-rekannya untuk mengalahkan binatang iblis tersebut. Serangan yang dia lancarkan tidaklah dapat bertahan terlalu lama. Walaupun begitu, Shuqi berhasil menggunakan waktu sedikit tersebut agar bisa melancarkan serangan pamungkasnya. Adu serangan pun terjadi antara binatang iblis dan Shuqi. Sedangkan Xiaofan sendiri masihlah bertahan dengan Xinglong yang sudah dikendalikan oleh binatang iblis ini. Meskipun Xinglong sudah mati, namun kekuatan yang dia miliki sama kuatnya. Bahkan Xiaofan berhasil dia buat kesulitan, sampai-sampai membuat Yan Hui bingung apa yang telah Xinglong lakukan. Kembali lagi kepada Shuqi yang meningkatkan serangannya agar bisa mengalahkan binatang iblis. Serangannya pun telah berhasil mengenai tubuh binatang itu. Hanya saja dia tahu betul kalau serangannya masihlah belum cukup kuat. Xiao Yichai bersama yang lainnya kembali melancarkan serangan balasan. Pasalnya tubuh iblis ini tengah melemah. Sebenarnya rencana yang mereka lakukan itu sangatlah baik. Namun binatang iblis ini pulih dengan cepat. Tidak itu saja, ia juga mengeluarkan semacam gas beracun yang mengakibatkan ada begitu banyak murid yang menjadi korban. Dengan kondisi seperti ini, mereka pun diminta untuk mundur. Karena bagaimanapun binatang iblis ini masihlah memiliki kekuatan untuk melawan. Alhasil serangan kembali dia lancarkan. Hal ini terlalu kuat untuk ditahan yang mengakibatkan Fasa dan rekannya harus terpental. Tidak itu saja, benteng ini juga menjadi kacau, yang mengakibatkan formasi pertahanan pun telah runtuh. Kini para binatang buas pun dapat melakukan serangan secara bebas. Xiao Yichai meminta rekan-rekannya untuk pergi ke sisi utara sebelum para binatang buas datang lebih banyak lagi. Sedangkan dirinya bersama yang lainnya akan tetap di sini untuk bertarung dengan para binatang buas. Pertarungan pun kembali lagi terjadi.
Hal yang sama juga Xiaofan alami, di mana dia mencoba untuk menyadarkan Xinglong dengan kekuatan yang ia miliki. Hanya saja ini sulit untuk Xiaofan lakukan, hingga Xinglong berbicara untuk meminta Xiaofan agar segera mengakhiri dirinya dari penderitaan ini. Dan perasaan yang begitu berat, Xiaofan pun memilih menghabisi Xinglong. Ia sangat berterima kasih kepada Xiaofan karena bagaimanapun dia telah membantunya terbebas dari kendali Raja Binatang Buas. Melihat pemandangan ini tentu semakin membuat Xiaofan marah. Dia berjanji akan membalas dendam kematian Xinglong. Di sisi lain, Yan Hui bersama yang lainnya masihlah bertarung dengan para binatang buas. Hal yang sama juga sedang dilakukan oleh para murid aliran kebenaran. Serangan bertubi-tubi telah mereka lancarkan kepada binatang iblis. Hingga Xiao Yichai pun sadar kalau binatang iblis ini menggunakan racun untuk menyembuhkan lukanya. Ini merupakan masalah bagi mereka karena jika terus seperti ini, maka yang ada malah mereka yang kewalahan. Ditambah para binatang buas kembali berdatangan dalam jumlah yang banyak. Walaupun begitu, Xiao Yichai meminta untuk tidak membiarkan para binatang ini lepas. Kembali ke sisi Yan Hui, di mana binatang iblis yang mereka hadapi ini telah memakan begitu banyak jiwa yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk dapat melawan. Sampai akhirnya Xiaofan harus turun tangan. Dia meminta Yan Hui dan yang lainnya untuk menahan binatang iblis itu, sebab dia akan mencoba mencari tahu di mana sumber kekuatannya. Dengan kekuatan darahnya, Xiaofan pun akhirnya tahu di mana titik lemah dari binatang iblis ini. Yan Hui bersama yang lainnya pun membentuk pertahanan sambil menahan pergerakan dari binatang iblis. Sedangkan Xiaofan akan bertugas untuk melakukan eksekusi pada binatang tersebut. Seberapa keras pun binatang iblis mencoba melawan, Xiaofan dapat dengan mudah meladeni jiwa-jiwa ini. Dan pada akhirnya ia juga berhasil menghabisi binatang iblis tersebut. Apa yang telah terjadi di sana telah diketahui oleh binatang iblis yang berada di tempat Lusuki. Mengetahui rekannya sudah mati, membuat binatang iblis ini marah dan langsung saja pergi ke tempat di mana Xiaofan berada. Sedangkan Suki dan yang lainnya menjadi penasaran apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi. Xiao Yichai yakin ada sesuatu di sana. Sebelum melihatnya, mereka harus menyembuhkan diri dulu. Hanya saja Suki memilih untuk segera melakukan perjalanan, sebab dia merasakan sesuatu tidak asing baginya. Teman-temannya tentu tidak akan membiarkan Suki pergi sendirian, sedangkan sisanya memilih untuk tetap di sini demi mencegah gelombang lanjutan. Di sisi lain terlihat kalau Xin Wuyan dan Peri Jin saling bekerjasama dalam menumbangkan para binatang buas. Hingga sesaat kemudian orang yang mereka tunggu-tunggu pun telah datang. Xiaofan kemari sambil membawa kepala dari binatang iblis. Peri Jin memberikan pujian atas kehebatan yang Xiaofan miliki. Bahkan ia tahu kalau binatang iblis ini merupakan sebuah harta karun yang begitu langka. Xiaofan memberikan hal ini kepada Xin Wuyan sebagai tanda ketulusannya. Selain itu, aliansi telah dibentuk, jadi lebih baik mereka melupakan dulu dendam di masa lalu. Xin Wuyan tidaklah mempermasalahkan hal itu dan menerima pemberian Xiaofan. Akan tetapi, kedatangan kemari juga telah mengundang para binatang buas lainnya. Namun Xiaofan tidaklah begitu panik sebab Xin Wuyan pasti memiliki sebuah cara untuk dapat mengalahkan para binatang iblis dengan sangat mudah. Benar saja, dia langsung saja mengaktifkan formasi pelindung yang membuat para binatang buas tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai tuan rumah yang baik, Xin Wuyan menyambut kehadiran Xiaofan. Namun masalah utamanya masihlah OTW, karena binatang iblis ini sedang kemari dengan perasaan yang begitu marah. Bahkan ada satu binatang iblis lagi yang juga ikut datang kemari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.